Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, kamu udah tahu kan apa itu komunikasi kesehatan? Ya, komunikasi kesehatan adalah komunikasi yang berdampak terapeutik atau berdampak pada kesembuhan pasien. Dalam prakteknya harus dipilih kata, kalimat, dan tindakan yang tepat yang tujuannya membuat pasien menjadi sembuh. Ada 4 fase atau tahapan dalam komunikasi kesehatan. Yang pertama, pra-interaksi. Yang kedua, interaksi atau orientasi. Yang ketiga, tahap kerja. Dan yang terakhir adalah tahap terminasi. Sob, saya akan mencoba menjelaskan tahap demi tahap dalam komunikasi terapeutik atau komunikasi kesehatan. Yang pertama adalah tahap pra-interaksi. Tahap pra-interaksi ini sangat penting sekali dilakukan sebelum berinteraksi dengan klien. Tim medis bisa mencari tahu informasi tentang klien, kemudian merancang strategi untuk pertemuan pertama dengan klien tersebut. Tim medis melakukan upaya eksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan yang dimiliki oleh klien. Lalu, menganalisis kekuatan dan kelebihan diri sendiri dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah tahap orientasi atau tahap interaksi. Ini yang paling penting sob. Tahapan ini disebut juga dengan tahapan perkenalan. Perkenalan itu penting banget kan ya? Tak kenal maka tak sayang. Perkenalan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim medis saat pertama kali bertemu dengan klien. Pada saat berkenalan, tim medis harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya kepada klien. Ini menandakan bahwa kita bersikap terbuka dengan klien dan harapannya akan mendorong klien melakukan hal yang sama. Sekarang kita masuk ke tahap inti, yaitu tahap kerja. Tahap kerja merupakan tahap inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik ya sob. Pada tahapan ini, tim medis dan klien bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien. Tahap ini berhubungan dengan pelaksanaan rencana tindakan medis yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan ingat ya sob, communication skill yang harus dimiliki pada tahapan ini adalah active listening. Mendengar secara aktif, mendengar yang efektif. Karena bertujuan untuk menyelesaikan masalah klien. Nggak boleh banyak-banyak bicara ya sob. Dalam tahapan kerja, tim medis perlu membantu klien mendefinisikan masalah yang dihadapi. Kemudian memberikan solusi bagaimana cara mengatasi masalah dan mengevaluasi cara atau alternatif pemecahan masalah yang sudah pernah dipilih atau dilakukan oleh klien. Teknik-teknik komunikasi terapeutik yang digunakan pada tahap kerja yaitu eksploitasi, refleksi, berbagi persepsi, memfokuskan, dan menyimpulkan. Perawat atau tim medis harus punya kemampuan menyimpulkan percakapannya dengan klien. Karena kalau tidak, akan terjadi ketidaksamaan persepsi antara tim medis dengan klien, sehingga penyelesaian masalah tidak akan terarah dan tidak relevan dengan hasil yang diharapkan. Dan ini akan menyebabkan masalah klien menjadi nggak selesai ya sob. Nah, yang terakhir adalah tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan akhir dari pertemuan tim medis dengan klien. Tahap ini dibagi menjadi 2 sob, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir.
Tugas tim medis pada tahap ini adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang sudah dilakukan, melakukan evaluasi subjektif, menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi, dan membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya. Oke sob, sudah dijelaskan 4 fase atau 4 tahapan dalam komunikasi terapeutik. Semoga dapat membantu ya sob, meningkatkan pengetahuan kamu tentang tahapan komunikasi terapeutik atau komunikasi kesehatan. Sampai jumpa!